Sosok Cihu bergerak seperti kilat dan tiba segera setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia memandang anggota klan sekitarnya yang masing-masing memiliki tanda terang dan gelap di dahi mereka. Cihu hanya bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang sangat samar. Jelas bahwa kultivasi mereka sudah disegel. Lebih dari 100 anggota klan ini semua menunjukkan ekspresi yang sangat buruk dengan kejutan. Meskipun mereka sudah mendengar ini, mengalaminya sendiri membuat mereka merasa sangat pahit. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan dengan keras bertanya, "Cheng Niu, apakah kamu menganggapku temanmu?" Wang Lin memandang Cihu dan mengangguk. "Aku tidak punya banyak teman dalam hidupku, tetapi kamu dapat dianggap satu." Cihu menatap Wang Lin dan berkata, "Cheng Niu, jika kamu menganggap aku temanmu, maka segera tinggalkan klan setan raksasa." Wang Lin merenung sedikit. Setelah beberapa saat dia perlahan berkata, "Cihu, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuh satu orang pun di klan setan raksasa? Jika bukan karena Anda, saya tidak akan membiarkan mereka hidup." Saat keduanya berbicara, bahkan lebih banyak anggota klan setan raksasa datang dan mengepung mereka. Mereka menciptakan aura yang menindas yang perlahan mendekat. Hati Cihu merasa pahit. Dia mengungkapkan ekspresi tegang dan berkata, "Cheng Niu, kamu." Wang Lin memandang Cihu dan dengan lembut menghela nafas. "Cihu, katakan padaku di mana leluhur klan setan raksasa itu dan aku akan pergi mencarinya. Adapun anggota klan setan raksasa lainnya, aku tidak akan menyakiti mereka." Sangat berani. Kegilaan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya datang dari anggota klan setan raksasa di sekitarnya. Kemudian 3 pria tua mengenakan pakaian ungu dan dengan kapak berkedip di dahi mereka berjalan keluar. Ketika mereka bertiga muncul, tekanan spiritual yang kuat datang bersama mereka. Wang Lin melirik mereka. Mereka bertiga berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Mereka juga memiliki jejak energi spiritual surgawi di dalamnya. Mereka jelas berada di ujung terobosan tahap transformasi jiwa. Salah satu tetua berjubah ungu dengan muram berkata, "Cheng Niu, aku adalah ketua-tetua dari klan setan raksasa. Saya menantang Anda untuk berduel." Mata Wang Lin dingin. Dia menatap tetua itu dan berkata, "Kamu tidak layak." Dengan itu dia menatap Cihu untuk jawabannya. Ekspresi orang tua itu berubah dari saat dia menatap Wang Lin. Setelah tertawa, matanya menjadi dingin dan dia melangkah maju. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya dan dia menuju Wang Lin dengan raungan. Anggota klan setan raksasa jarang menggunakan mantra atau teknik apapun. Mereka kebanyakan menggunakan tubuh kuat mereka untuk menyerang. Wang Lin melirik pria tua itu. Dia membentuk kepalan dengan tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Dengan suara keras lelaki tua itu dipaksa mundur beberapa kaki dan wajahnya memucat saat dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi tetua berjubah ungu lainnya sangat berubah saat mereka diam-diam mengutuk. Wang Lin bahkan tidak bergerak. Dia memandang pria tua itu dan berkata, "Kamu masih belum layak." Cihu dengan pahit berkata, "Saya tidak tahu di mana leluhur." "Cheng Niu, tenanglah, klan setan raksasa saya bukanlah musuh Anda." Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke langit dan kemudian menunjuk ke Cihu. "Cihu, beritahu leluhurmu untuk mengembalikan pedangku dan aku akan segera pergi." Cihu diam-diam menghela nafas. Dia memandang Wang Lin saat dia berjuang untuk membuat pilihan di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dia dengan sedih berkata, "Tidak ada yang tahu di mana leluhur berada, tetapi begitu kita membuka formasi Heaven Passage, kita dapat menghubungi leluhur itu. Cheng Niu, begitu kamu memiliki pedang surgawi, kamu harus segera pergi." Wang Lin menatap Cihu dan perlahan mengangguk. Tetua berjubah ungu tetap diam. Mereka adalah 3 anggota klan terkuat selain dari leluhur. Jika mereka tidak bisa melawan Wang Lin, tidak perlu berbicara tentang anggota klan lainnya. Terutama setelah mereka melihat bahwa lebih dari 100 anggota klan disegel, hati mereka segera menjadi gelap. Cihu berbalik untuk melihat ketiga tetua dengan ekspresi kompleks di matanya dan berkata, "Tiga tetua, tolong buka formasi pasage surga klan setan raksasa. Saya memberi perintah sebagai Master Sekte Junior." 3 tetua berjubah ungu saling memandang dan dengan cepat mengangguk. Tanpa ragu mereka menyentuh dahi mereka dan kapak ungu muncul di masing-masing tangan mereka. "Buka istana setan raksasa barat," teriak salah satu tetua. Dia melemparkan kapak di tangannya ke udara dan menembakkan energi spiritual. Tanah klan setan raksasa tiba-tiba mulai bergetar dan pilar cahaya hitam yang menembus langit muncul di bagian barat klan setan raksasa. Gelombang energi spiritual yang kuat mulai menyebar darinya. Pada saat yang sama pilar cahaya hitam muncul di timur. Ini belum berakhir. Setelah 2 pilar cahaya hitam muncul, yang ketiga segera menyusul. Tanah mengguncang lebih banyak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Riak energi spiritual menyebar dari masing-masing dari pilar. "Buka istana setan raksasa selatan. Buka istana setan raksasa utara." 2 tetua berjubah ungu lainnya berteriak hampir bersamaan dengan yang pertama dan melemparkan kapak mereka ke udara juga. Bagian utara dan selatan tiba-tiba mulai bergemuruh ketika total 6 pilar hitam lainnya muncul. Pada saat ini suara misterius mulai bergema ke segala arah. Cihu memandang Wang Lin.
Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Buka istana setan raksasa timur." Saat dia mengatakan itu, gemuruh bisa terdengar dari timur dan 3 pilar hitam muncul. Jika seseorang melihat dari atas, seluruh klan setan raksasa sepenuhnya ditutupi oleh cahaya hitam dari 12 pilar. Dengan 3 pilar di setiap arah, tampaknya membentuk penjara surgawi. Pada saat ini ketika 12 pilar naik ke langit, semua anggota klan di sekitar Wang Lin duduk bersila dan mulai bergumam. Suara mereka menyatu bersama dalam cara yang sangat aneh dan seperti kutukan tak berujung, itu mulai menyebar. Pada saat ini para anggota klan setan raksasa yang belum datang, apakah mereka berada di tahap kondensasi ki atau tahap formasi jiwa, semua berhenti dan mulai menggemakan mantra aneh ini. Mantra itu satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. 12 pilar hitam memancarkan cahaya hitam, dan sebagai reaksi terhadap mantra aneh ini, cahaya hitam menjadi lebih kuat. Wang Lin mengungkapkan sedikit kesedihan di matanya. Dia melihat perjuangan di mata Cihu. Namun dia memiliki sedikit hubungan dengannya dan benar-benar menganggap Cihu sebagai temannya. Dalam radius 5.000 km, dia dan Cihu adalah satu-satunya yang berdiri. Semua orang duduk bersila sambil melafalkan mantra aneh itu. Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan dengan pahit berkata, "Cheng Niu, aku mengecewakanmu. Namun leluhur adalah harapan klan setan raksasa saya, dan sebagai Master Sekte Junior, ini adalah tugas saya." Bahkan dengan tubuh leluhur, ia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi Heaven Passage. "Tubuhmu tidak sekuat tubuh anggota klan setan raksasa saya, jadi tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup." Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Wang Lin. Mantra aneh yang mengelilingi seluruh klan setan raksasa tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. 12 pilar hitam tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak sangat cepat menuju Wang Lin, yang berada di tengah. Wang Lin menghela nafas. Dia memandang Cihu dan dengan lembut berkata, "Cihu, untuk apa yang terjadi di alam surgawi, kamu berutang padaku, dan dari 2 tahun yang lalu, aku berutang budi padamu. Pikirkan 2 hal itu, sekarang impas." Mata Cihu menjadi gelap. Itu memang benar. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat 12 pilar hitam yang datang dari segala arah dan tertawa. "Cihu, apakah kamu benar-benar berpikir formasi ini bisa membunuhku? Menghancurkan aku?" Mata Wang Lin menyala. Dia tiba-tiba muncul di depan salah satu pilar hitam dan melemparkan pukulan. Pilar hitam tiba-tiba hancur, menciptakan kekuatan yang kuat. Tubuh Wang Lin didorong mundur beberapa kaki dan tangan kanannya mulai berdarah. Pilar pertama. Mata Wang Lin menyala. Selama bertarung dengan Li Wanfeng, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari tubuh Dewa Kuno Bintang 3. Pada saat ini matanya dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia menjilat darah dari tangan kanannya dan menyerbu ke pilar berikutnya. Dengan keras pilar kedua runtuh. Wang Lin tertawa dan berkata, "Pilar kedua." Sosoknya bergerak sekali lagi dan muncul di sebelah pilar lain. Langit saat ini dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya karena pilar hitam. Itu mencapai batasnya sebelum hancur. Wang Lin mulai tertawa seperti orang gila. Dia bergerak lagi dan menghancurkan pilar lain. Setiap kali dia menghancurkan pilar, tinjunya akan berdarah dan dia akan menjilat darahnya. Wang Lin saat ini sangat ganas. Saat dia tertawa, dia berteriak, "Pilar ke-8." Pakaiannya berkeping-keping, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kencang dan penuh dengan retakan kecil. 3 bintang di dahinya berputar cepat, tidak membiarkan siapapun melihat apa yang ada di sana. Mantra dari klan setan raksasa menjadi lebih keras. Tubuh mereka tidak lagi bergeming tetapi melambai-lambai dalam suatu pola. Cihu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Di klan setan raksasa tidak ada seorang pun kecuali leluhur yang bisa menahan 8 pilar, dan itu adalah batas leluhur. Tentu saja ini adalah ketika dia hanya menggunakan tubuhnya. Jika leluhur menggunakan mantra, dia bisa menahan semua 12 pilar tetapi akan terluka. Wang Lin meraung dan bergerak seperti kilat saat dia melesatkan lebih banyak pukulan. Dia menghancurkan 3 pilar berturut-turut. Wang Lin saat ini seperti dewa iblis utama. Pilar terakhir. "Cihu, perhatikan baik-baik." Saat suara Wang Lin bergema di langit, pilar terakhir tiba. Kali ini Wang Lin tidak meninju, tetapi dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa lebih dari 100 kaki. Pilar hitam itu mengenai dada Wang Lin dan hancur. Wang Lin dipaksa mundur 3 langkah, tapi dia tidak terluka sama sekali. Dia mengeluarkan raungan dan formasi Heaven Passage hancur. Ini adalah tampilan nyata dari kekuatan puncak Dewa Kuno Bintang 3. "Cihu, semuanya bahkan ada di antara kita. Klan setan raksasa, segel." Jari raksasa Wang Lin menunjuk ke langit dan helai gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memasuki tubuh semua anggota klan setan raksasa. Mulai hari ini dan seterusnya tidak akan ada Naschen Soul atau kultivator di atasnya. Jika ada yang ingin menerobos melewati tahap formasi inti, mereka harus mendapatkan persetujuan saya. Ini hukumanmu. Mata Wang Lin dingin. Pada saat ini kata-katanya seperti hukum langit yang akan menentukan nasib klan setan raksasa. Penggabungan avatar dan tubuh asli,
penggabungan formasi jiwa tahap akhir dan Dewa Kuno Bintang 3, mereka menciptakan Wang Lin yang sangat kuat. Kecuali seorang kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual celestial, tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki tubuh yang dapat menyamai kekuatan tubuhnya. Ini adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 3. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya seperti sebelumnya, itu hanya akan mengundang masalah dari lebih banyak orang. Dia mungkin juga menggunakannya untuk membunuh Li Wanfeng dan leluhur klan setan raksasa sebagai contoh, untuk menunjukkan seluruh planet dan terutama Zhu Kezi bahwa dia bukan bidak. Setelah pergi ke negara Suzaku, Wang Lin merasakan perasaan tertekan menyelimutinya. Ini disebabkan oleh negara Suzaku dan Gunung Suzaku. Penampilan Liu Mei seperti sudut kabut yang diangkat, memungkinkan Wang Lin untuk mengkonfirmasi bahwa ia terjebak dalam konspirasi. Dengan kepribadian Wang Lin, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memaksanya? Inilah mengapa dia tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin menjadi bidak. Bahkan jika dia bidak, dia akan menjadi bidak yang tertutup duri, menyebabkan siapapun yang menyentuhnya berdarah. Bahkan jika masalah dia menjadi dewa kuno telah terungkap, dia memiliki jalan keluar. Para dewa kuno sudah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan legenda dari zaman kuno. Bahkan jika Zhu Kezi melihat Wang Lin, dia bahkan tidak akan dapat mengkonfirmasi apakah Wang Lin benar-benar dewa kuno. Lagi pula ada orang-orang yang fokus melatih tubuh mereka, klan setan raksasa adalah salah satunya. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Dia tidak berencana tinggal di Suzaku lama, dia berencana untuk pergi ke planet Tianyun begitu dia mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Leluhur klan setan raksasa, keluar sekarang. Wang Lin melayang di udara saat dia berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh klan setan raksasa. Cihu tersenyum masam saat tubuhnya merosot dan jatuh. Wang Lin tidak membunuhnya, tetapi sebagai orang yang mengendalikan formasi, ia menderita serangan balasan dan menderita luka-luka berat ketika dihancurkan. Suara Wang Lin menyebar ke seluruh klan setan raksasa. Pada saat ini tidak ada yang berani berdiri dan menahan teriakan ini. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan adalah leluhur klan iblis raksasa yang tetap tersembunyi. Pada saat ini di asrama klan setan raksasa, seorang wanita mengenakan pakaian ungu berdiri di sana, memandang ke arah Wang Lin. Dia sangat cantik. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Wang Lin, sepertinya bahkan Tuan meremehkanmu. Suara Wang Lin bergema di dalam klan setan raksasa. Di bagian utara klan setan raksasa, 500 km di bawah tanah, ada sebuah gua emas dengan satu orang duduk di dalamnya. Orang ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Dia terlihat sangat tampan. Pada saat ini dia tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya sepertinya cahaya menembus dinding gua dan melihat bagian luar. Tak lama setelah itu matanya menjadi dingin dan dia bergumam, Junior Wang Lin, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sedikit lebih lama. Setelah aku menyelesaikan harta milikku, aku akan membunuhmu. Biarpun kamu menyegel anggota klan setan raksasa, aku bisa melepas segel mereka. Dengan itu dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini tas pegangnya mulai bersinar hitam. Dia mengerutkan kening saat dia membuka tasnya dan pedang surgawi yang dia curi dari Wang Lin terbang keluar. Gas hitam keluar dari pedang langit dan mengambil bentuk Suli Guo. Mata Suli Guo memerah dan ekspresinya dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Tuan, saya bisa merasakan bahwa iblis itu ada di sini. Tuan, saya bersumpah untuk membalas dendam pada orang ini. Biarkan aku keluar dan bertarung dengannya. Leluhur klan setan raksasa menatap Suli Guo. Selama 2 tahun terakhir ia banyak berinteraksi dengan Suli Guo. Dia merasa bahwa roh pedang dengan kecerdasan benar-benar luar biasa, dan dia sangat menyukai roh pedang ini. Kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan hartaku. Suli Guo segera mengubah ekspresinya menjadi ekspresi yang berusaha menyenangkan leluhur klan setan raksasa. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, Tuan sangat peduli pada saya, Anda jauh lebih baik dari iblis itu. Aku akan selamanya tetap setia untuk mengabdi. Namun Tuan, ketika Anda membunuh Wang Lin, bisakah Anda membiarkan saya mendaratkan pukulan terakhir? Leluhur klan setan raksasa tertawa dan berkata, bagaimana Wang Lin memperlakukanmu untuk membuatmu membencinya begitu? Suli Guo mengepalkan giginya dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu betapa aku membenci Wang Lin itu, dia tidak hanya memaksa saya untuk bekerja, tetapi dia akan memanggil saya hanya untuk disiksa dan mengutuk saya. Itu tidak terlalu penting, tetapi yang lebih penting adalah dia tidak pernah memberi saya manfaat, tidak seperti Tuan, yang memberi saya batu roh untuk diserap. Tuan, ketika kita membunuh Wang Lin, bagaimana kalau Anda menghadiahkan saya dengan beberapa wanita? Bagaimana kalau memanggil adik perempuan peri? Saya belum melihatnya dalam beberapa saat dan saya sangat merindukannya. Leluhur klan setan raksasa samar-samar tersenyum dan berkata, itu mudah. Setelah kita membunuh Wang Lin, aku akan memanggil jiwa Feng Luan dan membiarkanmu bertemu dengannya. Sekarang pria tua ini harus pergi ke pelatihan tertutup, jadi kembali ke dalam.
Dengan itu dia mengulurkan tangan. Meskipun Suliguo memiliki senyum di wajahnya, dia mengutuk dalam hatinya. Dia kembali ke pedang surgawi dan dimasukkan kembali ke dalam tas. Roh pedang ini dipenuhi dengan keserakahan manusia. Memang sangat misterius, tetapi ini juga membuatnya mudah dikendalikan. Saya bisa memberinya batu roh dan kultivator perempuan, jadi saya tidak percaya dia akan mengkhianati saya. Juga, roh pedang ini tampaknya terobsesi dengan jiwa Feng Luan. Dengan dia di tanganku, dia tidak akan bisa melarikan diri. Leluhur klan setan raksasa mencibir ketika dia menutup matanya untuk berkultivasi sekali lagi. Jiwa Feng Luan adalah jiwa harta yang tak sengaja ia peroleh. Jiwa ini sangat indah dan dipenuhi dengan nafsu. Ketika dia bertemu untuk pertama kalinya, dia hampir terpesona olehnya karena tingkat kultivasinya yang rendah saat itu. Untungnya jiwa ini rusak, jadi dia bisa lolos dari musibah itu, dan sampai hari ini dia masih takut. Setelah mendapatkan pedang surgawi, ia menemukan bahwa Suliguo sangat misterius dan untuk mengendalikan roh pedang sepenuhnya, ia memanggil jiwa Feng Luan. Seperti yang dia harapkan, Suliguo melompat ke jiwa seperti serigala lapar dan benar-benar terpikat olehnya. Wang Lin menunggu di langit di atas klan setan raksasa untuk sementara waktu. Setelah melihat leluhur klan setan raksasa tidak muncul, ekspresinya menjadi gelap. Klan ini sangat besar. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, akan sangat sulit menemukannya. Wang Lin melihat ke arah timur dan melihat gunung tertinggi di klan setan raksasa. Entah kenapa dia merasakan kekuatan misterius datang dari gunung itu. Tepat saat dia akan memeriksanya, matanya tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat ke arah utara dan mengeluarkan senyum tipis. Suliguo. Sosok Wang Lin menghilang dan dia menyerbu ke utara. Dia terbang dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, jadi dia bergerak secepat kilat. Dengan hanya beberapa teleport, ia tiba di bagian utara klan setan raksasa. Melihat dari atas, itu adalah dataran berumput. Mata Wang Lin tajam. Ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar 500 km di bawah tanah, ada penghalang tipis yang dengan lembut akan mengarahkan indera ilahi ketika melewatinya. Jika dia tidak begitu dekat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan ekspresi mencibir, Wang Lin meraung, membentuk kepalan, dan menabrak tanah. Suara yang menghancurkan bumi bergema dan sebuah retakan muncul di tanah. Retakan ini menyebar ke segala arah dan juga dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Gelombang suara berderak datang dari bawah tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mereda. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berteriak lagi dan meninju tanah. Gelombang kejut yang dahsyat dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Suara bumi hancur seperti raungan naga. Leluhur klan setan raksasa, keluar sekarang. Wang Lin berteriak dan kemudian dia melemparkan pukulan lain. Dengan pukulan ini tanah itu segera runtuh, menciptakan lubang besar, dan kemudian satu sosok keluar dari bawah tanah. Cheng Niu. Orang ini setengah baya tetapi matanya mengungkapkan usia yang tidak cocok untuk penampilannya. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Saya awalnya belum ingin berurusan dengan Anda, tetapi karena Anda datang, jelas bahwa Anda mencari kematian." Dengan itu dia mengambil langkah ke depan mendekati Wang Lin seperti kilat dan melemparkan pukulan. Wang Lin tertawa. Dia tidak mundur tetapi malah melemparkan pukulan untuk memenuhi pukulan leluhur klan setan raksasa. Gelombang kejut menghempaskan kembali semua batu dan pasir di sekitarnya. Leluhur klan setan raksasa itu terlempar ke belakang puluhan kaki dan retakan muncul di tulang tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya dan mencoba mencabik-cabiknya, tetapi itu dengan cepat dibubarkan oleh jiwa asalnya. Teknik pemurnian tubuh klan setan raksasa memang misterius. Wang Lin menerjang ke leluhur klan setan raksasa sekali lagi. Leluhur klan setan raksasa mengutuk dalam hatinya. Harta miliknya tidak lengkap, jadi dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatannya. Tetapi bahkan pada 80%, kekuatan tubuhnya cukup menakutkan sehingga dia bahkan tidak takut pada harta tertentu. Tapi baru saja ketika dia bertukar pukulan dengan Wang Lin, tulang yang paling sulit di tubuhnya telah retak. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Metode kultivasi macam apa itu? Leluhur klan setan raksasa dengan cepat memasang ekspresi suram. Namun Wang Lin terlalu cepat, dia sudah tiba di hadapannya dengan pukulan lain. Pukulan ini menciptakan tekanan yang menguncinya di tempat. Garis-garis tipis muncul entah dari mana dan berusaha membungkusnya. Mata leluhur klan setan raksasa menyala. Ketika tubuhnya bergerak, itu berderit karena tekanan dan garis tipis. Dia melompat ke udara dan menggunakan tendangan untuk menghadapi pukulan Wang Lin. Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh klan setan raksasa. Wajah leluhur klan setan raksasa memerah. Dia menggunakan kekuatan dampak untuk mundur dengan cepat. Wang Lin merasakan sakit di tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam.
Leluhur klan setan raksasa ini belum menyelesaikan kepemilikannya, namun tubuhnya hampir setara dengan Dewa Kuno Bintang 3. Jika dia mampu menyelesaikan kepemilikannya, tubuhnya hampir tidak akan lebih lemah dari Dewa Kuno Bintang 3. Wajah leluhur sangat suram. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan 12 pilar, dia memutuskan untuk tidak muncul. Namun sekarang Wang Lin telah menemukannya, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Wang Lin memelototi leluhur klan setan raksasa dan menyerang balik sekali lagi. Leluhur klan setan raksasa mengeluarkan raungan ketika tubuhnya tumbuh dan menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu dia menggunakan energi spiritual celestial dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual celestial yang bisa digunakan Li Wanfeng tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah semua, leluhur klan setan raksasa telah mencapai tahap awal transformasi jiwa sendiri. Orang tua ini tidak ingin menggunakan energi spiritual celestial karena itu akan mengacaukan milik saya. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu dengan itu. Sekarang setelah kamu memaksaku untuk menggunakan energi spiritual celestial, kamu hanya akan mati. Leluhur klan setan raksasa berteriak dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Saat tubuhnya bergerak, langit hancur, menciptakan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin yang merusak keluar dari celah dan menutupi daerah sekitarnya. Dia melemparkan pukulan yang dipenuhi cahaya keemasan. Pukulan ini dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Itu adalah kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap awal. Kultivator normal akan menanamkan energi spiritual celestial ke dalam mantra dan teknik mereka. Tetapi untuk anggota klan setan raksasa, tidak ada yang lebih baik dari tubuh mereka, jadi pukulan ini tidak hanya berisi energi spiritual celestial, tapi juga mengandung kekuatan kuat dari tubuh klan setan raksasa. Kekuatan satu pukulan menyebabkan seluruh dataran utara klan setan raksasa hancur, dan runtuh menjadi bintik debu yang tak terhitung jumlahnya yang didorong jauh oleh tekanan. Wang Lin, terima kematianmu. Leluhur klan setan raksasa juga merasa tak berdaya. Sekarang dia telah menggunakan energi spiritual celestial, tubuh ini tidak lagi dapat digunakan lagi dan dia harus menemukan tubuh lain. Setelah tubuh rusak oleh energi celestial, dia tidak akan bisa lagi melebur dengan baik. Itu hanya akan mungkin untuk menggunakannya jika tingkat kultivasinya berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya. Selain dari saat ia berperang melawan utusan surga, ini adalah kedua kalinya Wang Lin merasakan bahaya ketika ia menyatu dengan tubuh aslinya. Tetapi pada saat ini Wang Lin tidak takut sama sekali. Dia meraung ketika 3 bintang di dahinya mulai berputar dengan cepat dan aura ungu menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama sosok Dewa Kuno muncul di belakangnya sekali lagi.